Shalom, Holy Game di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kita ada di program The Holy Generation, masih membahas dari Yakub menjadi Israel. Baik, kita akan saksikan informasi-informasi berikut ini. JCA The Holy Generation, sebuah Bible study yang diperuntukkan bagi remaja pemuda. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Syara Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ada 18 kurikulum tematik yang disusun untuk program The Holy Generation ini. Saya mengenal karakter Bapa. Saya mengenal karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saya berbuah di dalam roh. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya menghargai keluarga saya. Saya menghargai persahabatan-persahabatan saya. Saya bertumbuh dalam semua aspek. Saya cemerlang di usia saya. Saya dipulihkan. Saya mengejar kekudusan karena saya belajar dari Daud dan Ayub. Saya adalah orang benar. Saya berkata tidak terhadap ketidakkudusan di area seksual. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Saya lebih dari pemenang karena saya belajar dari para pahlawan iman. Saya diberkati dengan hikmat. Saya diberkati dengan karunia-karunia rohani. Saya seorang pemimpin. Dan saya dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan kudus. The Holy Generation Team terdiri dari saya, Susan Krisadasa Sumila, Sarjana Musik Gereja sebagai penulis dan editor, Ramona Napitupulu, Sarjana Sastra sebagai penulis, editor, dan pemimpin program The Holy Generation, Dr. Angela Wina sebagai penulis dan editor, Marieta Abdi Ahli Madya sebagai editor, Boas Ari Prasetyo Widyono, Sarjana Ekonomi dari Elmisi Education Media yang menerbitkan buku-buku karya The Holy Generation Team. Acara ini gratis diperuntukkan bagi Anda ayah bunda dari generasi berumur 12-21 tahun, Anda sendiri Holy Gen yang berumur 12-21 tahun, kakek nenek dengan cucu-cucu Anda yang berumur 12-21 tahun, dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuhan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6 SD, SMP, SMA, bahkan sebagai dosen di universitas. Leader Komsel, remaja, dan pemuda, serta bagi Anda pembicara ibadah raya. Kelas ini terselenggara melalui platform Zoom dan disiarkan secara live streaming di YouTube channel Jenius Syara Alkitab dan Facebook Grace Sumilat. Setiap hari Selasa jam 18.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali pada hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas-kelas ini juga disiarkan di Radio Suara Abdi Allah Trawas, Radio Suara Mahanaim Rembang, dan Radio Suara Pengharapan Klaten. Bila Anda ingin mendapatkan link-link kelas Zoom, Anda dapat mengikuti WhatsApp grup JCA The Holy Generation dengan cara klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk Anda bisa bergabung di grup WhatsApp tersebut secara otomatis. Radio Suara Abdi Allah menyiarkan program ini setiap Rabu dan Sabtu jam 19 sampai 20.30. Radio Suara Pengharapan menyiarkan program ini setiap hari Selasa jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Suara Mahanaim menyiarkan program ini setiap hari Kamis jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, Anda dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Dan electronic book atau e-book tersedia di Google Playbook baik Word maupun PowerPoint-nya dengan cara mengetik nama penulis pada kolom pencarian.
Susan Grace H. Sumilat, Ramona Napitupulu, atau Angela Wina. Selamat mempelajari materi JCA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa untuk membuka acara seminar kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Bapa yang mencintai dan mengasihi generasi, malam hari ini Tuhan, kembali kami mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh generasi di Indonesia maupun di seluruh dunia ini Tuhan. Materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Grace Sumilat, kiranya Tuhan memberkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan juga kiranya Tuhan Engkau mengurapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi, sehingga apa yang disampaikan merupakan kebenaran-kebenaran Alkitabiah, kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh generasi di Indonesia maupun di seluruh dunia ini Tuhan, sehingga kehidupan generasi ini kudus bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, semua peserta yang ambil bagian pada malam hari ini, baik melalui Zoom ataupun media Facebook ataupun yang lainnya, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perangkat yang kami pergunakan, memberkati jaringan internet Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biar nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan melalui acara seminar program The Holy Generation pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan seminar kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Kak Marta. Ya, bentar, saya update dulu ya. Baik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melanjutkan materi kita yang panjang dan lebar gitu ya. Dari Yakub menjadi Israel. Satu pembahasan yang panjang lebar karena kita membahas tempat demi tempat persinggahan yang dialami oleh Yakub sejak dia lahir, nanti sampai dia menutup mata, dia meninggal. Baik, saya akan share screen di sini. Kita minggu lalu sudah belajar dari satu tempat yang namanya, kita hari ini sampai di satu tempat yang namanya Sukot. Oke, saya akan besarkan share screen saya di sini. Baik, saya harap layar saya boleh tertangkap dengan baik ya. Nanti minta tolong teman-teman kalau belum tertangkap bisa memberitahu saya. Sudah, Bu. Jadi ini udah oke ya? Sudah. Oke, baik. Ini adalah tempat persinggahan pertama sampai ke 8. Lalu kita sampai di tempat persinggahan yang ke-9. Saya akan review sedikit ya. Sumur Lahairoi ini tempat di mana Yakub dilahirkan. Gerar ini adalah tempat di mana ayahnya Yakub, Ishak itu mengalami aniaya ya. Dan mereka akhirnya pindah dari lembah Gerar ini ke Beersheba ya. Di Beersheba ini banyak terjadi perjanjian. Lalu akhirnya Yakub meninggalkan keluarganya untuk melarikan diri dari upaya pembunuhan Esau untuk menuju Padan Aram. Dia sempat mampir di Betel atau di Luz, di mana dia mendapatkan mimpi malaikat Tuhan yang naik turun melalui tangga. Dan Tuhan berfirman memberikan janji kepadanya yang di mana 4 pokok doa, 4 janji Tuhan itu menjadi 4 pokok doa Yabes. Lalu di Padan Aram inilah dia tinggal di rumah Laban dan bekerja sama Laban selama 20 tahun. Lalu ketika dia meninggalkan Laban setelah 20 tahun bekerja sama Laban, dikejarlah oleh Laban ketika dia bersinggah di pegunungan Gilead. Dari pegunungan Gilead ini terjadi perjanjian antara dia dengan Laban, dia diuji oleh Tuhan apakah mau berdamai atau tidak. Lalu dia melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ayahnya. Di tempat yang namanya Mahanaim ini, dia melihat 2 pasukan malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan menyertai dia. Di Peniel atau Yabok ini, dia menyeberangkan seluruh hartanya dan sanak keluarganya, dan dia orang-orang yang ikut sama dia diseberangkan semua. Lalu ketika dia kembali bersendirian di
Peniel atau di Yabok ini dia bertemu dengan wajah Allah yang memberi nama baru dari Yakub menjadi Israel. Dan akhirnya si Yakub ini dan seluruh keluarganya meninggalkan Peniel, lalu sampailah mereka di Sukot. Ya, baik. Semoga hari ini kita bisa membahas sampai di Hebron ya. Sehingga minggu depan tinggal kita selesaikan Beersheba dan Mesir. Semoga hari ini bisa selesai sampai di Hebron. Kita lihat perkembangan waktunya nanti. Nah, Sukot. Sukot ini saya beri nama tempat peristirahatan. Sukot adalah tempat persinggahan ke-9 dari 17 tempat yang ada. Ya, oke. Sukot nih artinya saya beri nama apa yang terjadi di Sukot ini adalah pondok peristirahatan. Di Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. Jadi setelah di tempat sebelumnya yaitu di Peniel, itu setelah meninggalkan Peniel, Yakub itu bertemu dengan Esau, lalu Esau kembali ke Seir, sedangkan Yakub melanjutkan perjalanan dan singgah di Sukot. Sukot itu artinya booth atau pondok, ya. Yang kita dapati di Sukot ini apa yang terjadi? Yakub beristirahat dari semua kelelahan. Kelelahan seperti apa sih? Kelelahan semacam ini, dia bergulat sepanjang malam, bergumul dalam doa, dia harus tegang berhadapan dengan Yakub yang membawa 400 orang. Di Mahanaim ini dia diberi kekuatan Tuhan, dia melihat malaikat, tetapi di pegunungan Gilead ini dia menghadapi kejaran daripada Laban. Di Padan Aram ini dalam waktu 6 tahun terakhirnya upahnya diubah-ubah 10 kali. Dan dia hidup di dalam ancaman pembunuhan oleh Esau selama bertahun-tahun, itu membuat benar-benar hidupnya itu lelah. Sehingga dia membutuhkan istirahat dari semua kelelahan. Sukot ini adalah tempat di mana dia membuat pondok-pondok yang tidak permanen. Di mana pondok-pondok ini dibuat hanya sekedar untuk beristirahat. Tentunya hewan-hewan yang menjadi ternaknya dia, yang dia bawa itu juga ada yang menyusui, juga ada yang hamil, bunting, juga ada yang nggak bisa dipaksa berjalan dengan cepat karena beberapa binatang yang menyusui itu sangat sensitif, tidak bisa diburu-buru seperti itu. Di sini mereka beristirahat dari semua kelelahan yang mendera. Jadi mendera mental yang begitu bertubi-tubi itu mengalami perubahan situasi yang sangat mencekam. Ya, pertama mereka harus buru-buru meninggalkan Laban, nggak pamitan. Lalu mereka mengalami ketegangan dengan Laban yang memburu terafim yang hilang, ya kan. Lalu mereka berhadapan dengan Esau yang membawa 400 orang. Lalu mereka harus menyeberangi Sungai Yabok. Lalu Yakub mengalami kesendirian, bergulat dengan malaikat Tuhan sepanjang malam, dan akhirnya mereka bisa lepas dari tangan Esau. Dan ini benar-benar melelahkan, menguras energi, menguras pikiran, menguras emosi, dan nggak mudah bertubi-tubi dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Ini belum selesai, rasa tegangnya muncul masalah baru. Ini belum selesai, rasa tegangnya muncul masalah yang baru lagi. Nah, disinilah mereka sampai di Sukot. Ada pondok-pondok yang disediakan Tuhan untuk kita beristirahat dari semua kelelahan mental kita. Mungkin kita lelah, stres, mungkin kita mengalami blas ya, bored, boring, bosan. L, lonely, kesepian. E, angry and afraid, kemarahan dan ketakutan. S, stres, tekanan. T, tired, kelelahan. Itu semua bisa bertumpuk-tumpuk membuat jiwa ini benar-benar lelah. Membuat tubuh ini benar-benar lelah. Membuat hati ini benar-benar terkuras. Kayak gitu. Nah, jangan khawatir, Holigen. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Asalnya waktu bikin materi ini saya mau potong sampai di kepadamu ini aja. Yang ini nggak mau saya cantumkan, tapi setelah saya renungkan nggak bisa, ini nggak bisa terpisah ayat ini. Jadi waktu Tuhan memberi kelegaan itu bukan berarti hidup kita nggak ada kuk. Kuk ini tetap ada, tetapi Tuhan memberi kita kelemah lembutan dan kerendahan hati untuk kita bisa menanggung kuk ini dengan ketenangan. Gitu. Bukan berarti hidup kita itu nggak ada kuk sama sekali. Tapi kita belajar menanggung kuk itu belajar dari Yesus. Betapa Yesus itu lemah lembut, betapa Yesus rendah hati. Salah kalau ada pengajaran mengatakan ikut Yesus tuh enak, semuanya mulus, semuanya lancar, siapa bilang. Hidup kita tuh tetap ada tantangannya. Tetapi ketika kita letih, ketika kita lesu, ketika kita berbeban berat, Tuhan itu menyiapkan sukot buat kita itu beristirahat sejenak, membiarkan binatang-binatang yang bunting atau yang melahirkan atau yang punya baby itu bisa istirahat, nggak disuruh jalan terus, nggak diburu-buru untuk cepat-cepat dan seterusnya. Pegawai-pegawainya bisa beristirahat, anak dan istrinya, anaknya yang masih kecil-kecil bisa beristirahat dan seterusnya. Dari hati-hati minta Kak Marta bisa bacakan buat Holigen sekalian. Jangan lupa di-unmute ya Kak Marta. Oke. Ketika letih dan lesu serta berbeban berat. Holigen, Yesus mau jadi seperti Sukot buat hidup kita. Mau menjadi pondok peristirahatan dari semua kelelahan kita, keletihan kita, dari semua beban berat yang selama ini membebani hidup kita. Dia mau menanggungnya bersama dengan kita. Dan dengan diajari oleh Yesus dua hal ini, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati, jiwa kita yang letih, lesu, dan berbeban berat itu akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Iya, terima kasih Kak Marta. Puji Tuhan. Itu Sukot singkat aja. Kita sekarang masuk ke tempat peristirahatan yang berikutnya, yaitu Sikem. Tempat persinggahan yang berikutnya setelah Sukot, yaitu Sikem. Jadi di Sukot ini nggak lama, mereka cuma mendirikan tenda-tenda yang tidak permanen, mereka beristirahat, lalu mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Sikem. Di tempat Sikem ini saya beri nama menanggalkan beban dari bahu. Karena Sikem itu artinya bahu atau shoulder. Juga berarti bangun pagi dan ketekunan. Ya. Jadi karena banyak sekali arti bahu di dalam Alkitab, saya mengambil yang paling tepat untuk peristiwa yang terjadi di Sikem ini adalah menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Menanggalkan beban dari bahu. Jadi setelah mereka meninggalkan Sukot, sampailah mereka di Sikem. Bahkan di Sikem ini Yakub dan seisi keluarganya menetap. Ya, nanti kita akan lihat kenapa menetap. Ya, dan saya beri komentar di sini menanggalkan semua beban yang merintangi. Nah, salah satu arti dari bahu kalau kita pelajari di Alkitab, banyak sekali arti bahu di dalam Alkitab. Ya. Waktu dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Salah satu arti bahu itu pemerintahan Tuhan atas kita. Jadinya raja di dalam hidup kita. Tetapi ada arti bahu yang lain, yaitu adalah tempat untuk mengangkat beban. Biasa kita kalau bawa tas atau apa itu diselempangkan di bahu ya. Karena bahu itu memang diciptakan untuk salah satunya mengangkat beban. Kita akan lihat Mazmur 81 ayat 7 ya, salah satu arti bahu di dalam Alkitab. Mazmur 81 ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Nah, itu ya. Jadi di Sikem ini ada banyak hal yang harus ditanggalkan oleh Yakub. Kita akan lihat. Ya. Setelah meninggalkan Sukot yang hanya sebagai tempat persinggahan sementara untuk melepas lelah, untuk membuang segala kepenatan dan kelelahan mental yang telah selama ini mendera, Yakub melanjutkan perjalanan yang diawalinya dari Padan Aram, akhirnya sampailah ia dengan selamat ke Sikem. Alkitab mencatat sampailah ia dengan selamat ke Sikem. Kenapa Sikem ini menjadi tempat di mana Alkitab menulis sampailah ia dengan selamat? Karena
Kalau Sukot itu belum menginjakkan kaki ke Kanaan. Tapi kalau Sikem itu adalah tempat perdana di mana Yakub itu menjejakkan kaki ke area, ke wilayah Kanaan setelah dia 20 tahun melanglang buana di Padan Aram. Jadi 20 tahun dia menjadi orang asing di rumah Laban, menikah, punya anak, dan seterusnya. Dia pulang kampung, mau pulang ke rumah ayahnya, sempat mampir di pegunungan Gilead, mampir di Sukot. Saat ini dia sampailah di Sikem. Sikem ini tanah pertama di mana dia menginjakkan kakinya di wilayah Kanaan. Ya, setelah dia 20 tahun pergi dari rumah. Nah, kata dengan selamat sampailah Yakub dan seisi rombongannya dengan selamat sampai di Sikem. Kata dengan selamat ini artinya utuh, segenap, sepenuhnya, genap, hidup damai, sepenuhnya, tepat, perfect, sempurna. Arti kata Sikem itu seperti itu, dengan selamat. Nah, artinya Yakub telah mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Pertama kali waktu dia keluar dari rumah, di Luz dulu di Betel kan, Tuhan pernah janji kayak gini. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Walaupun dia belum sampai selamat ke rumah ayahnya, tetapi setidaknya dia sudah menginjakkan kaki di Sikem, itu adalah di Kanaan. Sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Artinya, begitu Yakub dan rombongannya itu menginjakkan kaki di Sikem, itu bukti bahwa janji Tuhan untuk melindungi dia itu benar-benar digenapi. Saat ini dia sudah selamat dengan genap, dengan perfect sampai di Sikem. Juga pada saat di Luz itu, waktu di Betel itu, Yakub waktu pertama kali pergi dari rumah, dia tidur beralaskan batu, dia bernasar sama Tuhan kayak gini. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Kalau dipikir-pikir, dia belum sampai ke Hebron, di mana ayahnya tinggal pada saat itu. Belum menginjakkan kaki di Hebron. Tapi dia sudah menginjakkan kaki ke negeri Kanaan. Dan dia janji sama Tuhan bahwa nanti kalau dia balik ke Betel itu lagi, batu yang dia dirikan itu akan menjadi rumah Allah. Oke. Memang sih Yakub belum menjejakkan kakinya ke rumah ayahnya di Hebron, namun setidaknya dia telah selamat sampai di Kanaan, itu yang saya maksudkan. Dan yang unik di sini, di Sikem itu, si Yakub itu membeli tanah. Sehingga kalau dia membeli tanah dan tinggal di situ, kemungkinan besar Yakub ini berencana untuk menetap di Sikem dalam waktu yang lama. Kita nggak tahu kenapa dia nggak segera ke Betel lagi, kenapa dia nggak segera ke rumah ayahnya di Hebron, kenapa dia membeli tanah di Sikem ini. Kita akan pelajari, mengulik lebih dalam ya. Bukankah dia telah mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan sehingga dia dan keluarganya dan semua hartanya telah selamat sampai ke tanah Kanaan, ya kan? Bukankah perjalanannya dari Padan Aram dan Sikem ini telah berlangsung dengan utuh dan sempurna? Ya, seharusnya dia kalau udah selamat sampai Kanaan, cepat-cepat ke Betel lagi membayar nasarnya. Dia kan pernah janji itu untuk menyatakan, memproklamasikan bahwa Tuhan itu akan menjadi Allahnya. Namun ternyata Yakub menunda, dia nggak segera pergi ke Luz atau ke Betel, melainkan dia menetapkan untuk menetap di Sikem ini. Ya, dari situlah kita ketahui bagaimana dia membeli tanah di situ. Kita ketahui kalau dia mau menetap di Sikem itu karena dia beli tanah di situ. Itu, Bu. Iya, Yakub berkemah di sebelah timur kota itu dan kemudian dia membeli tanah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem. Dia membeli sebidang tanah dengan harga 100 kesita. Kita nggak tahu ya ini berapa meter persegi tanahnya. Tapi dengan harga 100 kesita, itu Alkitab catat harganya. Nah, kenapa Yakub kok beli tanah di Sikem?
ternyata Sikem itu bukan tempat yang asing. Karena kakeknya Abraham tuh pernah mendapat janji Tuhan. Jadi Tuhan itu kan banyak kali berjanji sama Abraham. Nah, kalau nggak salah perjanjian Tuhan yang kedua sama Abraham, itulah perjanjian yang paling pertama membahas soal tanah. Di perjanjian sebelumnya Tuhan nggak bicara-bicara soal tanah. Tapi ketika di Sikem, kalau nggak salah ingat, itu adalah perjanjian yang kedua, perjanjian Tuhan kepada Abraham yang kedua, itulah pertama kalinya Tuhan membahas soal tanah. Bahwa negeri itu akan diberikan pada keturunanmu. Nah, firman Tuhan itu disampaikan Tuhan waktu Abraham berada di Sikem, bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 7. Nah, walaupun si Yakub ini nggak pernah ada di sana, kemungkinan besar nggak pernah ada di Sikem, tapi kisah-kisah dari kakeknya Abraham itu pasti sampai ke telinga dia, karena sudah kita bahas di pertemuan suka berdiam di kemah. Pada saat dia berdiam di kemah itu tidak terhindarkan semua kisah-kisah dari Ishak, ayahnya, dan juga Abraham kakeknya. Jadi begitu dia menginjakkan kaki di Sikem, oh, tak beli aja tanah ini. Karena Sikem inilah tempat Tuhan berjanji, negeri ini akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan keturunanmu. Oleh karena itu saya percaya waktu Yakub beli tanah di Sikem itu dia membelinya dengan iman. Dia membelinya dengan iman dan dengan hartanya. Dia adalah cucu Abraham yang membeli tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Nah, lalu sampai di Sikem ini, Yakub mendirikan mezbah, dan mezbah itu dinamai Allah Israel ialah Allah. El Elohe Israel. Artinya apa? Dulu waktu pertama kali dia di Betel, dia pernah janji, jika Allah melindungi aku, jika Allah menyertai aku, jika memberikan aku roti untuk dimakan, memberikan aku pakaian untuk dipakai, Tuhan membuat aku selamat tiba di rumah ayahku lagi pulang, maka Allah itu akan menjadi Allah Yakub juga, tidak cuma disebut Allah Abraham, Allah Ishak. Jikanya itu sudah terjadi nih pada saat di Sikem, dia mengumumkan melalui pendirian mezbah bahwa Allah Israel ialah Allah. Bahwa dia bersedia Allah Israel itu disebut Allahnya Yakub. Dia udah mengakui itu bukan cuma Allahnya Abraham, bukan cuma Allahnya Ishak. Saat ini Allah Israel itu ialah Allah. Israel kan namanya dia yang baru dong. Namanya dia yang baru dong. Bukan bicara soal bangsa ini. Pribadi Yakub. Allahnya Israel ialah Allah, El Elohe Israel. Wah, keren banget. Jadi dia belum sampai ke Betel, dia sudah mendului starting point. Dia curi start di sini. Belum sampai ke Betel lagi, di Sikem inilah ketika dia membeli tanah, dia dirikan mezbah, dia namai Allah Israel itu El Elohe Israel. Ya. Walaupun dia belum sampai ke Betel, walaupun dia belum sampai ke rumah ayahnya, pulang ke rumah ayahnya, dia udah curi start. Di sini dia sebut Allah Israel itu El Elohe Israel. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, walaupun dia belum sampai di Hebron, dia masih berada di Sikem, yang penting dia udah jejakkan kakinya di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan sama Abraham. Yakub ini udah nggak sabar untuk memproklamasikan bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang disembah oleh Israel alias Yakub itu adalah Allah. Sesuai nasarnya dia dulu. Nasarnya dia 20 tahun yang lalu. Kapan nasarnya itu terjadi? Kapan Yakub memenuhi nasarnya untuk memanggil Allah Abraham, Allah Ishak itu sebagai Allahnya? Yaitu ketika dia telah berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Ketika sendi pangkal pahanya yang melambangkan kemandirian dan kekuatannya itu dipelecokkan oleh Tuhan. Ketika dia sudah belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ketika dia sudah belajar menang dengan cara Tuhan. Ketika dia mampir ke Sukot dan mendapat kesegaran baru dari Tuhan. Keletihan, kelelahannya semua diangkat oleh Tuhan. Diberi energi yang baru. Ketika dia menginjakkan kaki di Kanaan dan bertindak sebagai tuan tanah di Kanaan dengan limpahan anugerah Tuhan yang luar biasa kepadanya,
maka dengan iman dia membeli tanah itu sesuai dengan janji Tuhan pada Abraham kakeknya, dan kepada Ishak ayahnya, dan kepada dirinya serta keturunannya, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Setelah semuanya ini terjadi, baru dia mengakui Allah Abraham, Allah Ishak itu sebagai El Elohe Israel. Jadi untuk dia menyebut El Elohe Israel itu ada prosesnya. Ini semua yang dia alami, gitu. Sebelum kematiannya, Yakub dalam wasiatnya memberikan tempat itu kepada Yusuf sebagai warisan. Nah, ini saya suka baca ayatnya nih ya. Kita buka yuk di Kejadian 48. Kejadian 48 ayat 21. Situ dikatakan gini. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Wah, ini kok kayaknya bahasanya kok kayak bukan beli ya, kok kayak perang ya. Tapi coba kita cocokkan lagi dengan Yosua. Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-32. Di situ dikatakan seperti ini, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Wow, saya juga kaget waktu menemukan ayat-ayat ini. Ternyata selain membeli tanah itu, Yakub juga berperang untuk mendapatkan tanah itu. Nggak enak-enakan aja, ada peperangan di situ. Ada peperangan, menang, ada pembelian, pengeluaran uang 100 kesika. Dan ternyata dari dua ayat ini terkonfirmasi bahwa tanah di Sikem yang dibeli oleh Yakub itu diwariskan kepada Yusuf. Dan ternyata Yusuf, disitulah di Sikem inilah Yusuf dikuburkan. Yusuf memang berpesan sebelum dia mati, tulang-tulangku jangan, waktu kalian pergi dari Mesir ini kembali ke tanah Kanaan, tulang-tulangku bawa ya, bawalah tulang-tulangku. Dan ternyata tulang-tulang Yusuf dari Yosua 24 ayat 32 ini kita tahu dikuburkannya di Sikem, di tanah yang dibeli oleh Yakub. Ya. Dengan demikian perjanjian suluh dari Tuhan kepada Abraham mengenai 4 keturunan itu digenapi Tuhan. Nah, Holigen yang nggak paham perjanjian suluh itu harus ikut pengajaran kita yang minggu pertama, yang maksudnya seri Yakub menjadi Israel ini yang pertama. Di situ dibahas memang 4 keturunan akan kembali ke sini kata Tuhan kepada Abraham. Jadi kalau kita hitung-hitung pas ya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kalaupun Abraham nggak dihitung, berarti Ishak, Yakub, Yusuf, dan keturunan di bawah Yusuf yang membawa tulang-tulangnya kembali ke Sikem, dikuburkan di Sikem. Seperti itu ya. Prahara terjadi. Nah, di Sikem ini tidak cuma Yakub membeli tanah, tidak cuma Yakub mendirikan mezbah, menyebut El Elohe Israel, artinya Allah Israel ialah Allah, tetapi terjadi sesuatu prahara di Sikem ini. Ya. Jadi, kenapa di Sikem terjadi prahara? Itu karena Yakub ini menunda-nunda untuk memenuhi nasarnya sama Tuhan. Dia tak pernah bernasar harus balik ke Betel lagi nih. Tapi dia nggak segera balik ke Betel, malah ngendon di Sikem ini, malah dia stay di sana, malah beli tanah, malah dia dirikan rumah-rumah di sana. Dia nggak segera ke Betel lagi, dia menunda-nunda untuk membayar nasarnya kepada Tuhan. Akhirnya banyak peristiwa naas terjadi. Pertama, Dina itu diperlakukan tidak sopan oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, diruda paksa, diperkosa. Ya, Dina, setelah itu Simeon dan Lewi, kakak-kakaknya Dina nggak terima nih kalau Dina diperlakukan dengan nggak sopan. Mereka menggunakan hukum sunat itu sebagai kedok untuk membantai setiap laki-laki di kota itu. Jadi kan di Dina itu kan diperkosa oleh siapa itu Sikem. Lalu Sikem bilang, boleh nggak Dina aku ambil jadi istriku?
Oh boleh, tapi seluruh laki-laki di kotamu harus disunat. Setuju? Ya setuju. Ketika mereka disunat, mengalami kesakitan di hari ketiga kalau nggak salah, dibantailah sama si Simeon dan Lewi ini. Nggak cuma itu, harta orang sekota itu dijarah sama mereka. Sehingga itu membahayakan keluarga Yakub. Kalau orang-orang negeri di situ melihat apa yang terjadi, mereka ini menggunakan keji ya, menggunakan persunatan sebagai tipu daya untuk menumpas orang-orang Sikem ini. Dan itu kalau orang-orang negeri di sekitar situ nggak terima, bisa aja mereka dikejar dan ditumpas. Jumlah mereka kan cuma sedikit. Sementara bangsa di sekitar mereka kan rakyatnya banyak. Bahaya banget itu. Nah, mereka bisa punah kalau mereka diserang oleh penduduk sekitar. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah peristiwa pembantaian orang-orang Sikem oleh Simeon dan Lewi itu, Tuhan langsung perintahkan Yakub untuk pergi ke Betel. Dari sini kita lihat ya, kenapa setelah terjadi prahara itu Tuhan langsung perintahkan ke Betel? Karena itu masalahnya ada di situ, titik lubangnya ada di situ. Di mana Yakub ini menunda-nunda untuk membayar nasarnya, untuk kembali ke Betel. Ya. Nah, kita lihat responnya Yakub setelah diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Betel. Yakub langsung perintahkan seluruh keluarganya untuk menjauhkan dewa-dewa asing dan mentahirkan diri serta menukar pakaian mereka. Ada 3 hal yang Yakub perintahkan kepada seisi keluarganya. 1, jauhkan dewa-dewa asing. 2, tahirkan dirimu. 3, tukarlah pakaian. Saya nggak akan membahas ini lebih mendetail. Ya ini pokoknya intinya berbicara tentang pengudusan diri lah. Menguduskan diri di hadapan Tuhan, membuang semua polusi pencemaran rohani, membuang semua berhala-berhala dalam hidup mereka. Kenapa keluarganya Yakub kok anak-anaknya masih punya berhala? Bahkan istrinya mati melahirkan Benyamin itu karena mencuri terafim ayahnya, dan Yakub pernah sesumber atau kayak mengatakan kata-kata sumpah gitu ya. Kepada siapa ditemukan berhala-berhala itu biarlah ia mati. Yakub bilang gitu ya. Artinya kok keluarganya Yakub seperti itu sih? Ya nggak heran karena istrinya Yakub dan anak-anak Yakub itu semua dibesarkan di Padan Aram. Sementara Padan Aram itu orang-orangnya termasuk Laban dan sebagainya itu masih menyembah berhala. Oleh karena itulah Abraham kan disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan keluar dari Ur Kasdim karena akan meninggalkan budaya-budaya berhala ini, dewa-dewa ini. Jadi nggak heran kalau anak-anaknya Yakub itu masih menyimpan dewa-dewa asing. Dan akhirnya Yakub memerintahkan jauhkan itu semua. Tukar pakaian, tahirkan dirimu. Ini adalah satu keputusan yang radikal karena tidak hanya dia mendirikan mezbah di Sikem, tetapi dia sedang mengajak keluarganya berangkat ke Betel. Nah, sebelum berangkat ke Betel, Yakub itu kepengen segenap keluarganya bersih dari semua penyembahan berhala. Bersih dari semua kenajisan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Semua sisa-sisa Padan Aram penyembahan berhala harus disingkirkan, harus dimusnahkan dari keluarga mereka. Dan semua itu harus diserahkan dan ditanam oleh Yakub di bawah pohon besar di dekat Sikem. Ya, inilah saatnya yang sangat emas, inilah kairos daripada Tuhan, inilah kesempatan yang nggak disia-siakan oleh Yakub untuk dia yang tadinya menjadikan Allah yang dia sembah itu sebagai Allahnya pribadi. Saat ini dia mengambil kesempatan emas untuk mengajak seisi keluarganya, ayo kita jadikan Allah Ibrani itu Allah kita. Kita jadikan Allah yang sudah melindungi Papa, yang sudah menjagai Papa, yang sudah memenuhi janjinya dalam hidup Papa ini, kita jadikan Allah buat keluarga kita. Jadi kita nggak boleh lagi menyembah berhala-berhala yang lama. Itu harus nggak ada jejaknya, nggak boleh berbekas lagi dalam keluarga kita. Inilah saatnya Yakub mendirikan tonggak iman, tidak cuma untuk dia sendiri, tapi juga untuk segenap keluarganya. Makanya saya namai tempat di Sikem ini, saya namai peristiwanya adalah
menanggalkan semua beban yang merintangi. Yaitu beban apa? Beban dosa. Sadar atau nggak sadar, kita ini ada dalam pertandingan iman. Di mana Tuhan itu ingin melalui pertandingan iman yang mau nggak mau kita ikuti, itu kita tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Nggak ada orang pelari itu bawa ransel yang isinya batu. Nggak ada orang pelari itu pakai sepatu yang beratnya 2 kilo. Nggak mungkin. Seorang pelari itu akan pakai kostum dan sepatu dan semua yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seringan-ringannya. Nggak sampai telanjang, tapi bajunya itu harus dibikin seringan mungkin. Dan beban yang dia bawa itu nggak boleh ada beban. Karena apa? Itu merintangi ketika ada dalam perlombaan. Itu beban yang akan membebani. Oleh karena itu, semua beban dosa dalam hidup kita terus kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya nggak merintangi perlombaan iman yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Seandainya tindakan radikal ini lebih awal dilakukan, sorry ya teman-teman. Seandainya dia itu cepat-cepat membayar nasarnya, cepat-cepat pergi ke Betel atau ke Luz, pastilah nggak akan ada prahara di mana Dina dilecehkan. Pastilah nggak akan ada prahara di mana Simeon dan Lewi itu membabi buta. Pastilah nggak akan ada prahara pengambilan perampasan barang-barang orang Sikem itu. Dan pastilah nggak ada ancaman kepunahan yang mencekam mereka di dalam perjalanan. Baik, dari hati ke hati minta Kak Wina yang bacakan. Jangan lupa di-unmute Kak Wina. Halo? Atau Kak Marta aja, silakan Kak Marta. Oke, baik. Jangan lupa di-unmute Kak Marta. Tanggalkan semua yang terkait dengan okultisme. Pernahkah holigen terkait dengan penyembahan berhala, perdukunan, Allah asing, jimat-jimat, perjanjian dengan iblis yang dilakukan oleh ayah, ibu, atau kakek nenek dan melibatkan holigen di dalamnya? Maukah holigen mengambil kesempatan untuk memutuskan semua ikatan dengan kuasa gelap dan menjadi hamba yang terikat dengan Roh Kudus, Roh Tuhan yang kudus? Bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus Kristus memerintah jadi raja di hidup holigen dan mintalah pembimbing rohani untuk melakukan doa pelepasan dari semua ikatan dengan kuasa kegelapan. Iya, perlu banget ya. Terima kasih ya Bu Marta. Perlu banget loh holigen untuk kita itu lepas dari semua okultisme, penyembahan berhala, perdukunan, ala asing, jimat-jimat, perjanjian dengan iblis. Mungkin dilakukan oleh nenek moyang kita, kakek nenek, ayah, ibu, dan sebagainya. Mungkin juga terjadi langsung dengan hidup kita. Kita perlu pemberesan. Kita perlu pelepasan dari semua ikatan kuasa kegelapan. Baik, setelah kita membahas Sikem, yaitu menanggalkan semua beban dari bahu, saat ini kita sampai ke tempat berikutnya, yaitu Betel. Betel ini juga disebut El Betel. Betel ini tempat yang sama. Lucu juga ya, namanya pertamanya Luz, berubah jadi Betel, berubah jadi El Betel, balik Betel lagi. Ya, ini sejarah di tempat Betel ini memang sangat unik ya, namanya banyak sekali. El Betel ini saya beri judul, apa yang terjadi di El Betel ini adalah reunian di rumah Allah. Reunian di rumah Allah. Bisa kita lihat di Kejadian 35 ayat 6 sampai 16. Jadi setelah meninggalkan Sikem, menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi, menanggalkan semua berhala-berhala dari Padan Aram, sampailah mereka di El Betel. El Betel ini masih saya terjemahkan sebagai rumah Allah. Rumah Allah milik Allah lah, ceritanya gitu lah. Rumah Allah miliknya Allah gitu. Dan puji Tuhan, mereka dijaga, dilindungi Tuhan sehingga mereka tidak dikejar untuk ditumpas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Walaupun sudah ada skandal Sikem, di mana kakak-kakaknya Dina itu melakukan satu tindakan keji, penumpasan dengan satu pembulian kepada mereka dengan satu kebohongan soal hukum sunat, begitu ya.
sampai di El Betel dengan selamat. Dari semua beban yang Yakub harus tanggalkan dari bahunya di Sikem dan bagaimana Tuhan membuktikan pemeliharaan dan penjagaan serta perlindungan daripadanya pada mereka, maka sekarang sampailah mereka di El Betel. Di perjalanan sama sekali mereka nggak dikejar, sama sekali mereka nggak ditumpas oleh bangsa sekitar. Karena apa? Karena ada kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub itu nggak dikejar. Kalau kita lihat ya, kedahsyatan semacam ini juga meliputi bangsa-bangsa lain ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Itu ada ayatnya. Itu kalau dalam bahasa aslinya itu Tuhan kayak melemparkan ke bangsa-bangsa lain itu semacam satu teror gitu. Teror sehingga mereka itu nggak berani ngapa-ngapain ke bangsa Israel. Mereka ketakutan gitu ya. Bahkan ketika mereka di Kanaan aja, sampai ada satu bangsa, Gibeon itu bangsa yang besar, bangsa yang kuat, tentara semua, orang-orangnya perkasa semua, bisa-bisanya menyerah menjadi budaknya orang Israel ya, karena saking takutnya gitu. Ada satu teror yang Tuhan berikan. Nah, seperti itu juga terjadi ketika Yakub dan anak istrinya itu keluar dari tempat yang namanya Sikem tadi. Oke. El Betel adalah tempat di mana dulu Yakub pernah singgah, yaitu di Luz. Di tempat ini terjadi perjumpaan antara Yakub dengan Tuhan ketika dia tidur beralaskan batu. Dan luar biasanya ketika sampai di Betel ini, ketika dalam perjalanan menuju Betel ini, Yakub ngomong kayak gini ya mas keluarganya. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Tidak cuma titik sampai situ, dia lanjutkan. Yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Wow, ternyata di kesempatan ini tidak cukup hanya di Sikem dia dirikan mezbah dan dia namai El Erohe Israel. Tidak cukup cuma di Sikem dia anjurkan anak-anak dan keluarganya untuk menghalaukan semua berhala. Tetapi sampai di El Betel ini, dia kasih tahu siapa Allah itu di dalam hidupnya. Dia kasih tahu Allah yang aku dirikan mezbah ini siapa sih? Allah yang menjawab aku pada masa kesesakan. Allah yang menyertai aku di jalan yang kutempuh. Yakub tidak cuma berdiri sebagai imam dalam keluarganya untuk mengajak keluarganya menyembah Allah, tapi dia jelaskan, dia ceritakan siapa Allah itu bagi dia. Dan ini yang memang Tuhan mau. Tuhan ingin para ayah itu memperkenalkan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka kepada anak-anak serta cucu-cucu mereka. Karena Alkitab itu menganut pola 3 generasi. Kita perlu jelaskan ke anak-anak kita mujizat-mujizat yang kita alami bersama dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita perlu kita perkenalkan ke anak cucu kita. Supaya mereka tuh tidak cuma agamawi, yang penting ke gereja, yang penting punya Alkitab, yang penting baptis, yang penting ini, bukan itu. Tetapi ini loh pengalaman papa mama sama Tuhan. Ini loh yang diceritakan pada anak-anaknya. Nah kita tahu ya, di El Betel ini ada perubahan nama dari Luz, Betel, lalu menjadi El Betel, lalu balik menjadi Betel lagi. Ini saya kurang satu kali nulisnya ini, balik ke Betel lagi. Luz itu artinya pohon almond atau bisa dalam arti kata membengkok. Lalu setelah Yakub mendapat mimpi di Betel, nama Luz itu diganti sama dia menjadi Betel, artinya rumah Allah. Lalu setelah dia melanglang buana ke Padan Aram, balik ke Betel lagi, dia menggarisbawahi bahwa ia sampai di situ. Alkitab menggarisbawahi bukan cuma ia sampai di situ, belum titik tuh, masih ada koma. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya, kedatangan Yakub ke Betel yang pertama itu beda dengan kedatangan Yakub di Betel yang kedua. Kalau yang pertama itu dia sendirian. Kalau yang kedua ini dia nggak sendirian lagi. Dia bersama semua orang yang bersama-sama dengan dia. Artinya, segenap keluarganya. Dia sekarang telah menjadi seorang imam, mengajak segenap keluarganya meninggalkan berhala asing. Tidak cuma itu, dia ceritakan siapa Tuhan dalam hidupnya kepada segenap keluarganya. Dan saat ini dia mendirikan mezbah dan tempat itu dinamai
El Betel. Dia beribadah nggak sendirian sekarang. Dia ajak tuh istri dan anak-anaknya. Mengapa dinamai El Betel? Karena itu Alkitab sendiri yang nulis alasannya ya. Coba kita lihat ya. Kejadian 35 ayat 7. Kejadian 35. Alkitab menjelaskan Alkitab. Kejadian 35 ayat 7 berkata gini. Dirikanlah mezbah di situ dan dinamailah tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Karena dulu pernah Allah itu menyatakan diri kepadanya. Ya, kita bisa bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Jadi pertama kali waktu Allah menampakkan diri di Betel itu waktu dia lari dari kejaran Esau itu Tuhan berkata gini, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Itu Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Lalu waktu di Padan Aram, Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang kampung. Tuhan berkata begini, Akulah Allah yang di Betel itu. Wah, bukan Allah yang mana, kan banyak tuh di Betel itu loh. Artinya Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Lalu waktu di pegunungan Gilead terjadi perjanjian antara Yakub dan Esau. Terjadi perjanjian antara Yakub dan Laban. Yakub menyebut Allah itu sebagai Allah yang disegani oleh Ishak ayahnya. Lalu di Mahanaim, Yakub memanggil Allah sebagai Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku bla 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 bla. Itu kata-kata Yakub dalam doanya ketika dia ada di Mahanaim. Lalu ketika dia ada di Yabok atau di Peniel, Yakub mendapat nama baru yaitu Israel. Lalu ketika dia melanjutkan perjalanannya sampai di Sikem, Yakub menyebut Tuhan itu sebagai Allah Israel ialah Allah. Maksudnya Allah Yakub. Yakub kan dapat nama baru nih, Israel ya. Allah Israel ialah Allah. Dari semua ayat ini kita bisa paham nih, kenapa dia memberi nama tempat itu adalah El Betel. Karena itu adalah reuniannya dia dengan Tuhan, di mana dia mulai mengakui bahwa Tuhan yang dulu menampakkan diri ke Luz itulah adalah Allah gitu. Itu bukan berhala, itu bukan Allah yang palsu, itu adalah Allah yang benar. Di El Betel inilah terjadi reunian antara Yakub dengan Tuhan. Perjalanan berangkat diawali dengan El Betel, itu harus ditutup lagi dengan sampai di El Betel lagi. Berangkat dari tempat dia dulu Beersheba, berangkat dari Beersheba menuju Padan Aram. Dari Padan Aram mau balik ke Hebron. Berangkatnya itu lewat Betel, pulangnya itu juga harus melewati tempat yang namanya Betel ini. Jadi ini adalah reunian, tempat di mana di tempat yang sama Yakub pernah bertemu dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi di Betel ini adalah kematian Deborah. Siapa Deborah? Deborah itu bukan yang hakim Israel ya, namanya kebetulan sama ya. Deborah ini adalah inang pengasuh daripada Ribka. Dia mati. Ketika mereka ada di El Betel ini dia mati. Ya. Jadi rupanya waktu Yakub meninggalkan rumah orang tuanya, itu Deborah menemani Yakub sebagai pengganti Ribka. Ribka kan nggak ikut tuh. Setelah Ribka mengusulkan kong kali kong dengan Yakub untuk menipu ayahnya dan menipu kembarannya, Yakub kan terancam dibunuh oleh Esau. Lalu Yakub pergi. Rupanya Deborah ini diikutkan untuk menemani Yakub. Nah, kalau kita hitung-hitung, wah Deborah ini bisa udah tua banget umurnya ya. Dia orang yang saleh ya, diberi Tuhan panjang umur. Dan pada masa itu inang pengasuh itu suatu arti yang besar ya, kematiannya sungguh sangat menyedihkan. Makanya tempat di mana dia dikubur itu disebut pohon besar penangisan. Nah, saya mendapat hikmat dari Roh Kudus seperti ini. Deborah ini adalah saksi mata yang pernah melihat bagaimana Yakub ini tidur di Luz, beralaskan bantal batu. Kemudian dia memberi nama tempat itu Betel. Sampai Yakub balik ke Betel lagi. Dia adalah saksi mata bahwa janji Tuhan pada Yakub itu benar-benar digenapi. Dia adalah saksi mata
di mana tempat itu awalnya bernama Luz, kemudian bernama Betel, lalu bernama El Betel. Setelah Deborah menyaksikan semuanya itu, baru Tuhan izinkan dia mati. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi mengapa walaupun di Sikem Yakub telah menyebut Allahnya itu El Elohe Israel, tetap saja Tuhan baru menyatakan Yakub datang dari Padan Aram. Jadi kalau kita baca di Kejadian 35 ayat 9 dikatakan gini, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Kalau dipikir-pikir kan dia sudah menjejakkan kaki di Kanaan tuh waktu dia ada di Sikem. Tapi kok dikatakan setelah Yakub datang dari Padan Aram, artinya kedatangan Yakub di El Betel ini baru dianggap resmi oleh Tuhan, baru dianggap resmi gitu. Ya. Saat Yakub sampai di Sikem, bukankah Yakub telah menginjakkan kaki di Kanaan, gitu ya? Tapi tetap berbeda karena Tuhan itu walaupun Yakub udah menginjakkan kaki di Kanaan, Tuhan itu tetap menunggu kepulangan Yakub ke Betel. Tuhan tuh kepengen reunian sama Yakub di tempat yang sama. Baru setelah Yakub sampai di Betel itu dianggap sah di mana Yakub itu mengucapkan nasarnya sama Tuhan. Sebelum itu Yakub udah mengakui Tuhan sebagai El Elohe Israel. Tapi Tuhan menunggu Yakub itu sampai di El Betel. Ya, di Yabok yang dinamai Peniel, Yakub kan udah pernah dikasih nama tuh Israel. Namamu mulai sekarang bukan lagi Yakub tetapi Israel. Waktu dia bergulat dengan malaikat Tuhan itu, ya kan? Nah, tapi di Kejadian 35 ayat 10 ini ketika Yakub ada di El Betel, firman Allah berkata begini. Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Kok aneh ya? Pada saat di Peniel, di Yabok kan dia udah diganti namanya. Kenapa waktu dia di El Betel ini dikasih tahu lagi sama Tuhan? Ini adalah sesuatu yang resmi kayak gitu. Jadi Tuhan sama Yakub ini sama-sama curi start gitu ya, curi start gitu ya. Ada pengulangan, ada penegasan. Bagaimana Yakub itu sebelum menjejakkan kaki di El Betel, masih di Sikem, dia udah menyebut Allah Israel, El Elohe Israel. Demikian juga Tuhan, sebelum Yakub menginjakkan kaki di El Betel, Tuhan udah kasih ganti nama dia dari Yakub jadi Israel. Tapi begitu sampai di El Betel, Tuhan umumkan lagi, proklamasikan lagi, namamu sekarang bukan lagi Yakub. Artinya baik dari pihak Yakub maupun dari pihak Tuhan rasanya kayak udah nggak sabar untuk melakukan satu perkara yang dahsyat, satu perubahan dalam hidup Yakub. Ya, dari yang tadinya dia berkata jika, maka begini, wah udah nggak sabar, nggak usah nunggu sampai di Betel deh, nggak usah nunggu sampai ke rumah ayah deh, di Sikem ini aku udah akui dia sebagai Tuhanku. Tuhan pun juga gitu ya, nggak usah nunggu sampai di Betel deh, nggak usah nunggu sampai di rumah ayahnya deh. Nanti di Peniel ini aku sudah rubah namanya dia dari Yakub menjadi Israel. Wow. Tidak sampai di itu aja, di situ aja Tuhan juga berfirman kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kali ini Tuhan memperkenalkan diri bukan sebagai Allahnya Abraham, bukan hanya sebagai Allahnya Yakub, tapi bukan hanya sebagai Allahnya Ishak, tapi Tuhan memperkenalkan diri, akulah Allah yang Maha Kuasa. Satu pribadi Allah yang lebih universal lagi yang diperkenalkan kepada Yakub. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa. Ketika di Betel, Yakub ajak keluarganya datang ke Betel, perkenalkan siapa Tuhan bagi dia, siapa Tuhan itu bagi dia, dia perkenalkan pada anak-anaknya. Di situ dia dirikan mezbah, dia namai tempat itu El Betel. Baru muncul di sini loh. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan pada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga kepada keturunanmu. Disinilah muncul kata satu bangsa. Artinya ketika Yakub tegak berdiri sebagai kepala rumah tangga yang meneguhkan iman keluarganya kepada Allah yang benar, disitulah muncul suatu bangsa.
Jadi satu kaum keluarga datang kepada Allah yang benar, maka dari situlah muncul satu bangsa yang menyembah Allah yang benar. Kita lihat, saya dapat rema yang luar biasa kayak gini. Tuhan itu begitu sabar banget sama Yakub. Ya, melatih Yakub untuk sedikit demi sedikit mengalami pengalaman dengan Tuhan. Waktu di rumah Laban, waktu dikejar Laban, waktu mau ketemu Esau, dan lain sebagainya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai dia pun benar-benar mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, dan sampai dia membayar nasarnya karena Tuhan juga memenuhi janjinya sama dia. Di sini Tuhan mau sabar mengikuti proses yang harus dialami oleh Yakub sampai Yakub ini berubah menjadi Israel. Tuhan mau sabar sampai Yakub ini mengakui dia bukan hanya Allahnya kakeknya, bukan hanya Allahnya papanya, tapi juga Allahnya dia. Sampai titik di mana Tuhan menyatakan akulah Allah yang maha kuasa. Itu prosesnya nggak gampang, puluhan tahun. Tapi Tuhan nggak pernah terburu-buru dengan Yakub. Tuhan nggak pernah segan-segan mendemonstrasikan kemahakuasaannya kepada Yakub. Dan waktu Yakub mendirikan tugu di tempat itu, dia menamai tempat itu Betel. Jadi dari Luz menjadi Betel, menjadi El Betel, balik ke nama Betel lagi. Wow, satu tempat 4 nama ya kan? Nah, Luz, Betel, El Betel, Betel. Betel adalah rumah Allah. Jadi lus, sesuatu yang bengkok itu harus diluruskan untuk bisa mengalami rumah Allah. Kemudian Yakub mengakui bahwa Allah yang dulu menampakkan diri kepadanya di tempat itu tuh benar-benar Allah yang hidup, Allah yang benar. Dia namai El Betel. Lalu ketika dia reunian dengan Tuhan di tempat yang sama, nama itu dikembalikan lagi menjadi Betel. Kini Yakub benar-benar mengakui bahwa tempat itu adalah rumah Allah, yaitu Allah yang dia sembah sebagai Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Baik, minta tolong Bu Marta bacakan lagi dari hati ke hati. Baik, membayar nasar kepada Tuhan. Pernahkah Holigen memiliki nasar atau janji kepada Tuhan dan belum menepatinya? Tahukah Holigen bahwa menepati nasar kepada Tuhan adalah hal yang sangat serius? Sharingkan bersama dengan temanmu dan ambillah waktu untuk saling mendoakan. Ya, di sini saya akan coba sharing ya, teman-teman Holigen sekalian. Saya akan coba sharing di sini. Saya itu anak pendeta, ya. Saya pernah kayak punya tekad gitu. Sebenarnya kayak bernasar berupa kalimat tuh nggak pernah, tapi saya punya tekad waktu masih gadis itu. Tekad saya kayak gini, nggak akan mau punya suami pendeta. Sorry aja ya kalau punya suami pendeta. Kasihan anak-anakku nanti ngalami seperti aku. Saya doanya tuh gitu. Kayak tekad dalam hati saya tuh seperti itu. Ternyata saudara ketika saya baru setahun menikah, terjadi lawatan Roh Kudus di gereja di mana saya berjemaat di situ. Pada waktu itu Tuhan itu ingatkan saya, kamu waktu gadis itu pernah bertekad nggak akan mau punya suami pendeta. Kamu harus cabut tekadmu itu. Karena apa Tuhan? Nah, kalau sewaktu-waktu suamimu terpanggil jadi hamba Tuhan, itu akan menghalangi loh tekadmu itu, akan menghalangi langkah suamimu loh ya. Oh, saya kaget sekali. Ah, berarti suami saya suatu saat akan jadi hamba Tuhan ya, sepenuh waktu ya. Karena pada saat itu kan dia kerja di perusahaan gitu ya, tetap melayani Tuhan, tetap nggak pernah bolong. Tapi maksudnya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu nggak pernah terpikir dalam pemikiran saya karena dia bekerja di perusahaan gitu ya. Benar saudara, setelah 20 tahun dia kerja di perusahaan, alias setelah 18 tahun kami menikah, alias setelah 17 tahun saya mencabut nasar saya itu, karena suami saya sudah kerja di perusahaan itu 2 tahun sebelum kami menikah. Gitu ya. Benar, Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan sepenuh waktu setelah 20 tahun bekerja di perusahaan itu. Wow. Makanya hati-hati loh kalau Anda punya tekad dan Anda sudah masukkan dalam doa Anda sudah doa bernasar sama Tuhan itu, hati-hati loh, nggak main-main loh nasar itu ya. Baik, untung saya sudah cabut nasar saya sehingga nggak menghalangi suami saya ketika Tuhan panggil dia hambanya. Oke,
Kita lanjut ya. Kita sampai di tempat persinggahan berikutnya, yaitu Bethlehem Efrata. Baik. Bethlehem Efrata adalah tempat persinggahan ke-12. Saya namakan Bethlehem Efrata ini mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, setelah mereka meninggalkan El Betel, di mana Yakub membayar nasarnya untuk datang ke tempat yang sama dan mengakui Tuhan sebagai Tuhannya, mereka pergi dan sampailah mereka di Bethlehem Efrata. Di situ terjadi kelahiran Benyamin dan kematian Rahel. Efrata itu artinya tumpukan abu. Abu itu kalau dalam budaya Israel itu berbicara tentang duka, duka cita. Jadi kalau orang sedang berduka atau sedang berpuasa, itu di atas kepalanya ditumpuki abu. Tumpukan abu. Lalu juga berarti tempat berbuah. Lalu Bethlehem itu artinya Bethlehem itu artinya rumah roti. Nah, teman-teman, sebenarnya yang benar Bethlehem atau Efrata sih? Saya dulu juga sempat bingung ya kalau baca Alkitab ya, tapi setelah saya pelajari ternyata Efrata itu tempat di pinggirannya Bethlehem ya. Kalau kita nih kayak kabupatennya lah gitu lah, kabupaten dari sebuah kota gitu lah. Kayak Magelang itu kotanya ada kabupaten Magelang itu pinggirannya gitu lah. Nah, Efrata sama Bethlehem ini dekat. Efrata ini kayak bagian kecil daripada Bethlehem. Seperti itu ya. Mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, ternyata ketika mereka meninggalkan Betel, nggak berapa jauh lagi dari Betel itu, yaitu di Efrata, Rahel itu bersalin dan melahirkan anak kedua yang udah lama ditunggu-tunggu. Jadi waktu Yusuf dilahirkan, itu berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak bagiku. Dan jaraknya Yusuf dengan Benyamin itu diperkirakan sekitar lebih dari 6 tahun. Apakah 7 tahun atau 8 tahun, kurang tahu ya. Yang jelas lebih dari 6 tahun. Itu bisa kita hitung di dalam Alkitab ya. Dan Alkitab berkata persalinannya sangat sukar sehingga waktu melahirkan, setelah anaknya lahir, mati Rahel ini. Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi rumah berkat, rumah roti. Tetapi waktu Rahel melahirkan Benyamin, dia kasih nama anak itu Ben-Oni, yang artinya anak kesedihan. Lalu sama Yakub namanya diganti menjadi Benyamin, yang artinya anak tangan kananku yang mendatangkan bahagia. Ada perubahan dari kutuk menjadi berkat. Rahel yang menerima terafim dalam hidupnya menuai kutuk karena suaminya tanpa tahu kalau istrinya menyimpan terafim, dia berkata, tetapi kepada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Makanya setelah melahirkan Benyamin, Rahel ini mati. Ya, oke. Pemberian nama Rahel kepada anaknya Ben-Oni itu mengandung kutuk. Itu diubah menjadi Benyamin yang artinya anak tangan kanan. Jadi nama kutuk diubah menjadi nama berkat. Nama anak kesusahanku diubah menjadi anak tangan kananku. Gitu ya. Nah, dari sebuah buku, saya nggak cantumkan di sini ya, nanti saya perbaiki ya. Dari sebuah buku saya belajar tangan kanan tuh bisa banyak arti di dalam Alkitab. Yang pertama, kekuatan dan kuasa yang kuat bisa menghalau kuasa apapun. Tempat di mana Allah berdiri untuk menyelamatkan manusia yang menghadapi kesulitan. Tempat berkat, tempat orang-orang berhikmat yang menerima keselamatan. Tempat kedahsyatan dan kemuliaan Allah. Artinya, nama Benyamin ini nggak main-main, benar-benar luar biasa. Kita bisa lihat Yakub ini pasti sedih karena istri yang disayangi itu mati. Antara sedih dan senang. Senangnya punya anak terakhir, anak bungsu, anak bontot di hari tuanya. Tapi Yakub ini menghadapi lembah air mata. Ya, ada kutuk yang dia nggak tahu, dia ucapkan, dia nggak tahu kalau istrinya menyembunyikan terafim, itu berujung maut kepada istrinya sendiri. Kenapa? Karena komunikasi dia dengan istrinya parah. Dia nggak tahu kalau istrinya menyembunyikan terafim. Dia berusaha menegakkan Allah Ibrani pada keluarganya, tapi dia sama sekali nggak tahu kalau iman Rahel itu masih belum sepenuhnya murni. Masih menyisakan kepercayaan kepada terafim. Dengan tegas dia mengubah nama Ben-Oni
karena pengalamannya sendiri dari nama Yakub itu ternyata melukai gambar dirinya. Mestinya kalau dia waktu lahir tuh memegang tumitnya Esau, harusnya jangan dikasih nama Yakub dong. Harusnya dia pelan-pelan dibimbing supaya dia jadi orang yang nggak memegang tumit, nggak menggeser kedudukan orang lain, nggak menjadi pengganti, nggak licik kayak gitu. Mestinya jangan dikasih nama Yakub dong, ya kan? Tapi bukannya dia digiring dengan murni 100% untuk bertobat, malah dia dikasih nama Yakub yang artinya penipu. Dan nama itu menjadi aib yang terus mengikuti dia seumur hidupnya. Kalau Tuhan nggak ganti namanya jadi Israel gimana? Ya, walaupun orang tuanya, kakek moyangnya semua memberikan nilai-nilai positif, tetapi nama panggilan itu tetap menilainya negatif. Terjadi sebuah dualisme di dalam keluarganya yang membuat dia memiliki semacam standar ganda. Dia sendiri punya pengalaman kayak gitu, jadi dia nggak kepengen kalau Benyamin tuh ngalamin seperti itu. Percuma aja dia membesarkan Benyamin sebagai anak tangan kanan kalau panggilannya tetap negatif, Ben-Oni, anak kesedihan. Jadi walaupun dia sedih, walaupun dia berurai air mata, istrinya meninggal ketika melahirkan Benyamin, Yakub tetap tegar dan menyebut Ben-Oni sebagai Benyamin. Nggak perlu kayak dia setelah dewasa baru namanya diganti setelah tua. Telat, terlambat. Perubahan arti nama dari negatif menjadi positif cukup di hari yang sama, nggak perlu menunggu sampai lama. Sedini mungkin trauma-trauma itu dihapuskan dari hidup Benyamin. Kita udah pernah belajar materi ini dari Kak Wina ya, dari Benyamin, dari Ben-Oni menjadi Benyamin. Ternyata luka dari sebuah nama yang dialami Yakub itu menjadikan Yakub pribadi yang bisa mencegah jangan sampai hal yang sama terjadi sama anaknya. Dia itu bisa jadi pribadi yang bijaksana menyikapi semua hal pahit yang pernah dia alami untuk cukup berhenti sama dia saja. Walaupun yang memberi nama Ben-Oni itu adalah istri yang dia sayangi, dia tetap bersikap ganti. Jangan Ben-Oni, ganti nama menjadi Benyamin. Nah, Rahel ini dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Rahel nggak dikuburkan bersama dengan kuburannya Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka, melainkan yang dikuburkan di kuburan yang sama dengan Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka itu adalah Lea. Rahel memang memiliki paras yang cantik, itu ditulis di Kejadian 29:17, namun sayang sekali iman yang dimilikinya belum sepenuhnya murni kepada Allah Ibrani, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oke, minta Bu Marta yang akan bacakan dari hati ke hati. Saya akan bacakan, Bu. Oh ya, boleh Kak Mona. Dari hati ke hati, belajar dari pengalaman pahit. Pernahkah Holigen mengalami pengalaman pahit, tetapi dari pengalaman pahit itu, Holigen dapat mengubahnya menjadi sesuatu hikmah yang baik untuk kemudian hari? Sharingkan kepada teman-temanmu. Ya, baik. Jadi Yakub kan punya pengalaman pahit tuh, namanya dari kecil dipanggil Yakub. Dia nggak mau itu terjadi sama Ben-Oni, sehingga namanya dirubah menjadi Benyamin. Nah, pernah nggak kita ngalami pengalaman-pengalaman pahit? Tapi sebenarnya ketika itu udah lewat, kita menengok ke belakang lagi, kita menyadari, wow, pengalaman pahit ini ternyata ada hikmahnya. Ada sesuatu yang bisa saya petik di situ. Ada sesuatu yang berharga yang bisa saya petik di situ. Nah, kalau Holigen pernah ngalami kayak gitu, bisa tuh sharingin ke teman-teman Holigen. Baik, sekarang kita sampai ke tempat persinggahan berikutnya, yaitu Migdal Eder. Masih ada waktu ya, Migdal Eder. Jadi setelah terjadi peristiwa kematiannya Rahel di Bethlehem, kelahirannya Benyamin, di mana kita menamai tempat Bethlehem ini dari kutuk diubah menjadi berkat, sampailah mereka di Migdal Eder. Meninggalkan Bethlehem Efrata, lalu mereka sampai di Migdal Eder. Migdal Eder ini artinya menara jaga. Di Migdal Eder ini yang ayatnya hanya singkat, terjadilah kejatuhan Ruben. Di dalam dosa, di mana Ruben ini mencemarkan tempat tidur, melakukan perzinahan. Lalu, akhirnya Ruben ini kehilangan hak kesulungan. Saya menamakan Migdal Eder ini menjaga iman dari atas menara jaga. Ya,
Oke, Migdal Eder nih artinya menara penjaga Eder. Sedangkan Eder nih artinya kawanan ternak. Migdal itu juga berarti kubu atau tembok kota. Jadi Migdal Eder ini mungkin adalah tempat di mana ada menara jaga yang tinggi sekali yang didirikan oleh para gembala untuk mengawasi dan menjaga ternak mereka dari ketinggian. Oke. Nah, seharusnya dalam hidup kita juga punya Migdal Eder kayak gini, yaitu menara yang tinggi sekali untuk dari atas menara itu kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita dari apa? Dari jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia cuma ditulis karena dari situlah terpancar air kehidupan. Memancarkan kehidupan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya sebenarnya mata air kehidupan. Artinya di hati kita itu ada mata air. Itu harus dijaga lewat menara. Menara yang tinggi untuk kita selalu menjaga hati kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Namun sayangnya Ruben telah jatuh dalam dosa ketika dia ada di Migdal Eder ini. Dia nggak membiarkan menara jaganya itu berfungsi dengan baik. Sebagai anak sulung kan mestinya dia kasih teladan tuh ke adik-adiknya. Alih-alih menjadi teladan, Ruben malah melakukan hal yang menjijikkan. Dia tidur dengan Bilha yang adalah gundik ayahnya. Bilha itu adalah hambanya Rahel. Dari Bilha ini Yakub punya anak yaitu Dan dan Naftali. Bayangkan, si Ruben ini tidur dengan mamahnya Dan dan Naftali yang adalah adik-adik tirinya. Ruben telah kehilangan hak kesulungannya karena dia telah mencemarkan tempat tidur. Itu bisa kita baca di Kejadian 49 ayat 3-4, 1 Tawarik 5 ayat 1. Dan kalau kita pelajari suku Ruben ini nggak pernah anak cucunya itu muncul sebagai hakim, nabi, atau raja yang hebat. Bahkan Datan dan Abiram yang melakukan pemberontakan di era Musa adalah dari suku Ruben. Ruben ini juga suku yang menolak berperang. Setelah mereka melihat seberangnya sungai Yordan tuh aman dan nyaman untuk ternak mereka yang banyak sekali. Akhirnya mereka ditegur habis-habisan sama Musa, suruh tetap ikut berangkat dan ikut perang, menyeberang sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Karena mereka tinggalnya di sebelah timur sungai Yordan, ketika ada pembuangan ke Asyur, mereka lah suku pertama yang ditawan. Ya, ini double ya PowerPoint-nya, maaf ya teman-teman. Ini saya ambil dari buku seri 2 Sejarah Penebusan Pertemuan yang Terlupakan. Oke. Saya heran juga sama Ruben. Dia ini anak pertama, anak sulung. Dia melihat semua perjalanan hidup ayahnya, bagaimana ayahnya ini berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ternyata sebagai anak sulung yang paling banyak menelan pengalaman berharga dari perjalanan iman ayahnya bersama dengan Tuhan, ternyata Ruben ini gagal menjaga hatinya, gagal memelihara imannya, jatuh dalam dosa pencemaran tempat tidur. Sangat disayangkan banget. Dia gagal memetik semua perjalanan berharga dari ayahnya dengan Tuhan dan menempatkan diri sebagai pribadi yang menjaga imannya melalui perbuatan. Dia gagal untuk melakukan itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan adalah ekspresi daripada iman. Kemana menara hatinya? Kemana menara penjaga imannya? Mengapa menara penjaga imannya dibiarkan menganggur? Seharusnya setiap hati kita tuh punya menara jaga. Tetapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita biarkan menara itu menganggur dan kosong, tidak ada penjaganya. Ayo kita berjaga-jaga terus untuk iman kita tetap tertuju kepada Allah Israel itu Holigen, yang saat ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Oke, minta tolong Kak Ramona lagi yang bacakan dari hati ke hati. Dari hati ke hati, menara penjaga iman. Bagaimana pendapat Holigen bila mana Holigen ditawari sesuatu yang menggiurkan, seperti misalnya pasangan yang tidak seiman tetapi dia kaya, cantik atau ganteng, berkedudukan, masa depannya cerah, dan lain sebagainya.
tetapi dengan syarat Holigen harus melepaskan hak kesulungan atau iman Holigen di dalam Kristus itu. Oke, masih lanjut. Bagaimana pendapat Holigen ketika Holigen ditawari sesuatu yang menggiurkan seperti kenaikan jabatan, nilai ujian yang dipastikan tinggi, kedudukan di suatu organisasi besar, uang yang banyak, dan lain-lain, tetapi dengan syarat Holigen harus melepaskan hak kesulungan atau iman Holigen di dalam Kristus itu, sharingkan dengan teman-temanmu. Oke, banyak peristiwa-peristiwa kayak gini itu ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh aliran-aliran yang punya visi yang salah, dan juga ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman Holigen, apakah kita pernah terpikir untuk menjual Yesus dan menukarkannya dengan semuanya itu? Hati-hati ya. Jangan sampai kita seperti Ruben yang kehilangan hak kesulungan hanya gara-gara dia tidak jaga hati dan mencemarkan tempat tidur. Dia berselingkuh dengan ibu tirinya. Begitu ya. Padahal di dalam Alkitab itu, di dalam perjanjian lama itu ada hukumnya. Tidak boleh menyingkapkan aurat ibunya, istri ayahnya. Walaupun mungkin itu bukan ibu kandung, tapi tetap nggak boleh. Gitu ya. Baik, kita sampai di tempat yang namanya Hebron. Tapi pembahasan Hebron ini teman-teman saya belum sampai benar-benar final. Jadi 3 tempat ini kita akan bahas minggu depan ya teman-teman. Hebron, Beersheba, dan Mesir atau Goshen. Dan satu tempat lagi terakhir, yaitu tempat di mana Yakub itu dikuburkan. Kayak gitu ya. Jadi ada 4 tempat lagi terakhir. Tadi kita sudah mempelajari Sukot, Sikem, Betel, Bethlehem, Migdal Eder. Kita sudah mempelajari 5 tempat ya hari ini ya. 5 tempat. Baik, minggu depan 4 tempat kita akan pelajari bersama-sama. Baik, kita akan doa penutup. Silakan Kak Ramona untuk memimpin. Oke, Holigen, mari kita menutup kelas kita hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap pengajaran yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Bagaimana Engkau menyertai kehidupan Israel Tuhan dari musim ke musim dan kami bisa menyaksikan betapa Engkau Allah yang setia. Engkau yang terus menantikan bagaimana Yakub yang menjadi Israel mengakui Engkau menjadi Allah di dalam kehidupannya dan membawa semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk juga mengenal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh semakin diteguhkan melalui materi pada hari ini. Bagaimana kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang setia, Allah yang terus menantikan kami untuk datang kepada Tuhan, karena Allah terlebih rindu untuk memulihkan kehidupan kami, agar Tuhan juga bisa memakai kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk setiap Holigen yang telah mendengarkan materi ini, untuk setiap kami boleh dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan, dan siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk Bu Grace yang sudah mengajar kami pada sore hari ini. Tuhan memakai Bu Grace lebih dan lebih lagi, menganugerahkan hikmat, menganugerahkan terus hati yang semakin rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan program The Holy Generation ke dalam tangan-Mu. Engkau yang boleh terus memakai kami untuk membawa banyak generasi datang kepada Tuhan dan mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Mona. Kita akan tutup dengan paper out ya teman-teman. Dengan apakah sudah mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mazmur 119. Ikuti terus program JKR